apaan lo? Woi. Orang banyak dijawab. Iya nggak jawab. Woi. Apaan lo? Bullying telah menjadi hal yang marak saat ini. Tanpa kita sadari, bullying telah dinormalisasikan di lingkungan sekitar kita. Tidak ada perubahan untuk mengatasinya karena bullying dianggap hanyalah candaan semata. Bullying adalah bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh individu atau sekelompok orang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying memiliki beberapa jenis. Adapun jenis-jenis bullying yaitu bullying fisik, bullying verbal, bullying non-verbal, pelecehan seksual, mental atau psikologi, racial bullying, dan cyberbullying. Bullying verbal adalah jenis perundungan yang memakai kata-kata tidak menyenangkan untuk mengintimidasi atau menyakiti korbannya. Bullying jenis ini dianggap lebih berbahaya dari bullying fisik. Bagaimana bullying verbal dapat terjadi? Bullying verbal memiliki beberapa penyebab, diantaranya yang pertama, perilaku merasa paling kuat, 2. Iseng atau bercanda, 3. Adanya rasa iri, 4. Ingin mencari perhatian. Contoh dari perundungan secara verbal yaitu mengolok-olok, mengejek, mengancam, menuduh, memfitnah, mempermalukan di depan umum, menyebarkan rumor, berkata kasar, serta berkomentar negatif tentang penampilan fisik seseorang. Bullying verbal memiliki berbagai dampak seperti 1. Kecemasan atau depresi, 2. Hilangnya rasa percaya diri, 3. Memicu adanya masalah kesehatan mental, dan yang terakhir pada kasus yang pernah dapat menyebabkan bunuh diri. Nah, bagaimana jika kita mengalami perundungan verbal? Kita dapat mengatasi perundungan secara verbal dengan cara sigma. S. Selalu tenang dan jangan panik. I. Ingat bahwa kamu itu keren. G. Nggak boleh takut. M. Mencari pertolongan. A. Atasi dengan prestasi. Mari kita atasi perundungan secara verbal dengan cara sigma. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran. Stop bullying dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut penyakat, yang artinya mengusik atau supaya menjadi takut, menangis, dan sebagainya, merusak secara verbal. Sementara itu, mengutip hasil ratas bullying Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA, bullying juga dikenal sebagai penindasan atau risak. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Menurut UNICEF, bullying bisa diidentifikasi lewat 3 karakteristik, yaitu disengaja atau untuk menyakiti, terjadi secara berulang-ulang, dan ada perbedaan kekuasaan. Bullying bisa terjadi secara langsung atau jenis bullying ada bullying fisik, bullying verbal, dan cyberbullying. Dan yang kita ambil sekarang ini adalah jenis bullying verbal. Bullying verbal adalah tindakan perundungan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata untuk menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi seseorang. Bullying verbal dapat berdampak buruk pada korban, baik secara emosional, hubungan sosial, dan presentasi akademik. Korban bullying dapat mengalami trauma dan sakit hati, dan menjadi takut untuk berbicara dengan memukakan pendapat. Contoh bullying verbal adalah 1. Mengolok-olok, mengejek, mengancam, menuduh, memfitnah, mempermalukan orang lain di tempat umum, menyebarkan rumor, berkata kasar, menyakitkan atau merendahkan kepada seseorang, berkomentar negatif tentang penampilan fisik seseorang, melakukan pelecehan seksual dengan melakukan siulan atau komentar tentang penampilan seseorang atau catcalling verbal, melontarkan komentar diskriminatif.
Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Jadilah teman, bukan penindas. Bullying menyebabkan kerusakan mental. Bullying dapat menyebabkan masalah fisik. Bullying tidak menyehatkan. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mendominasi orang lain yang dianggap lebih lemah. Ada berbagai macam bullying. Salah satunya adalah bullying fisik. Bullying fisik adalah tindakan agresif yang menggunakan tubuh atau benda yang bertujuan untuk menyakiti tubuh korban. Bullying bisa terjadi di mana saja, salah satunya di lingkungan sekolah. Ada berbagai macam bullying di sekolah. Contohnya menampar, memukul, menendang, melempari dengan barang, mengejek, mengucilkan, merendahkan, memanggil nama orang lain. Adapun cara untuk mengatasi bullying. Yang pertama, berani melawan pelaku. Yang kedua, mencari bantuan dari orang dewasa atau pihak sekolah. Dan yang terakhir, menjaga diri dan menghindari interaksi dari pelaku. Jika kamu adalah korban, segeralah konsultasi kepada psikolog. Apa sih perundungan itu? Perundungan ialah suatu tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti orang lain, yang dimana tindakan ini selalu terjadi berulang-ulang kali, yang dilakukan oleh individu terhadap individu atau bahkan suatu kelompok terhadap individu, di mana tindakan tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi korban. Di sini saya akan membahas mengenai perundungan secara fisik. Nah, apa sih perundungan fisik itu? Perundungan secara fisik ini ialah suatu tindakan perundungan yang dilakukan secara fisik yang dapat meninggalkan bekas luka di bagian tubuh korban. Contoh dari perundungan fisik adalah mendorong, memukul, mencakar, atau bahkan pelecehan seksual. Banyaknya kasus yang terjadi pada lingkungan sekolah saat ini ialah perundungan. Para pelaku perundungan memiliki motif tersendiri seperti ia merasa bahwa dirinya lebih kuat dibanding korban. Ia memiliki rasa ingin mencari perhatian atau ia ingin ditakuti oleh orang lain. Kebanyakan pelaku perundungan sendiri terjadi pada usia anak-anak dan remaja, di mana pada usia ini seorang anak sedang mencari jati dirinya. Namun terkadang ia tak sadar bahwa ia terjerumus dalam lingkungan pertemanan yang salah. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah segala bentuk perundungan itu salah dan tidak ada alasan untuk seseorang mendapat perlakuan perundungan. Maka ayo mulai sejak dini kita harus menanamkan sikap saling melindungi dan menolak keras adanya perundungan. Jadilah pelindung, bukan perundung. Jadilah teman untuk orang yang lemah. Berani lawan pada orang yang salah. Hentikan perundungan, ciptakan kerukunan. Lingkungan yang sehat tercipta dari orang-orang yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas 12-8 SMA Negeri 1 Padangan. Nama saya Kolonasi Amalia. Saya Salsa Aulia Khairul Nasihah. Saya Dia Aini Indah. Saya Profesor Putra Narendra. Saya Bulian Mardia. Saya Nurtanika Saifullah. Kehidupan modern, kita seringkali terlena dengan berbagai macam isu dan permasalahan. Namun, ada satu isu yang tak boleh kita abaikan, yaitu pembulian. Pembulian adalah tindakan menyakiti, menghina, dan merendahkan orang lain. Pembulian menjadi momok bagi orang lain, terutama di lingkungan sekitar dan dunia maya. Pembulian bukanlah sekedar candaan. Pembulian adalah bentuk kekerasan yang dapat berdampak buruk bagi korbannya. Korban pembulian seringkali mengalami trauma psikologis, depresi, hingga mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Mereka merasa terisolasi, tidak berdaya, dan kehilangan kepercayaan diri. Mengapa pembulian terjadi? Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya, seperti kurangnya empati, keinginan untuk menunjukkan dominasi, dan pengaruh lingkungan sekitar. Namun, apapun alasannya, pembulian tidak dapat dibenarkan. Kita semua memiliki peran penting dalam melawan pembulian. Sebagai individu, kita harus berani untuk melawan tindakan pembulian. Baik sebagai korban maupun saksi, kita harus berani untuk melaporkan tindakan pembulian kepada orang dewasa yang terpercaya seperti guru, orang tua, atau konselor. Di lingkungan sekolah, pihak sekolah harus proaktif dalam mencegah dan menangani kasus pembulian. Mereka harus menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa, serta memberikan edukasi tentang bahaya pembulian dan cara mengatasi di dunia maya. Kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kita harus menghindari menyebarkan konten yang bersifat bullying dan melaporkan akun yang melakukan tindakan pembulian. Bersama-sama melawan pembulian. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Ingatlah bahwa semua orang berhak mendapatkan kebahagiaan tanpa harus menjadi korban pembulian. Stop bullying, mulailah peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Rohmamita Yudhisa Fitri. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 kelas 12-8. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai pengertian bullying, jenis-jenis bullying, dampak yang akan terjadi kepada korban dan juga pelaku, serta bagaimana cara untuk mengatasi bullying. Sebelum itu, marilah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rashidi Mustafa, absen 1. Halo, perkenalkan, saya Alisa Purnara Ramadhani, absen 6. Perkenalkan, nama saya Aryani Herawati, saya absen 8. Perkenalkan, nama saya Marcelino Rasya Witaksono, nomor absen 20. Oke, kembali lagi ke topik awal pembicaraan kita. Apa sih itu bullying? Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, yang dilakukan secara terus-menerus. Apa saja sih jenis bullying itu? Yang pertama, fisik, yaitu kekerasan fisik seperti memukul atau menendang. Yang kedua, verbal, yaitu penghinaan atau ejekan dengan kata-kata. Yang ketiga adalah sosial, yaitu mengucilkan dan menyebarkan gosip. Yang keempat adalah cyberbullying, yaitu bullying melalui media sosial atau secara online. Apa saja sih dampak yang disebabkan oleh bullying? Bullying sangat berbahaya bagi korban maupun si pelaku.
Bagi korban, bullying dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, hingga keinginan untuk bunuh diri. Sedangkan untuk si pelaku, tindakan bullying yang dibiarkan dapat menyebabkan antisosial dan kekerasan. Cara mengatasi bullying: 1. Meningkatkan kesadaran melalui kampanye anti-bullying di sekolah dan di masyarakat. 2. Membina komunikasi. Orang tua dan guru harus bisa menciptakan lingkungan di mana anak-anak bisa merasakan aman untuk berbicara. 3. Penegakan aturan, memberikan sanksi tegas terhadap pelaku bullying. 4. Mendidik empati, mengajarkan kepada anak-anak pentingnya saling menghargai dan berempati terhadap orang lain. Baiklah, sebagai penutup dari kelompok kami, mari kita bersama-sama berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari bullying. Setiap dari kita mempunyai peran yang penting dan tiap tindakan kecil bisa membuat perubahan yang sangat besar. Jangan pernah diam untuk melihat ketidakadilan. Say no to bullying, say yes to kindness. Bersatu kita mewujudkan masa depan tanpa bullying. So I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while. Bullying merampas hak seseorang untuk merasa aman dan dihargai. Ketika seseorang menjadi korban bullying, mereka akan kehilangan rasa percaya diri, merasa terisolasi, dan bahkan berpotensi mengalami depresi. Dampaknya bisa sangat merugikan. Teman-teman, kita harus menyadari bahwa setiap kata yang kita ucapkan dan setiap tindakan yang kita lakukan dapat membawa pengaruh yang besar bagi orang lain. Sebagai pelajar SMA, kita memiliki peran penting untuk mengubah situasi ini. Kita bisa mulai dengan hal kecil seperti tidak ikut-ikutan melihat ada yang dibully. Bersama mereka yang menjadi korban dan melaporkan setiap bentuk bullying kepada pihak yang berwenang. Zaman sekarang, kenapa anak-anak bangga ketika berhasil membuli temannya? Padahal tindakan tersebut itu buruk. Tidak ada orang yang terhormat dengan cara menzolimi orang lain. Oleh karena itu, saya harapkan siswa-siswi di sini untuk menjauhi tindakan tersebut, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Bullying bukanlah sebuah candaan. Kata-kata yang menyakitkan, ejekan, sindiran, atau perlakuan yang kasar bisa meninggalkan luka yang cukup dalam. Luka yang tidak selalu terlihat dari luar, tetapi menghancurkan di dalam. Setiap orang berhak merasa aman, merasa dihargai, dan diperlakukan dengan hormat tanpa terkecuali. Hari ini saya mengajak kita semua untuk bersatu. Mari kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan kita. Jangan sampai ada lagi yang merasa tersisih, dan jangan sampai ada lagi air mata yang jatuh karena ejekan. Mari kita berani berkata, stop bullying. Ingat, kita semua berhak untuk merasa aman, kita semua berhak untuk merasa bahagia, dan kita semua dapat mencegah perilaku bullying dengan keberanian, kekompakan, dan kesolidaritasan. Dengan itu kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih penuh kasih sayang. SMA di Kabupaten Batanghari, Jambi menjadi korban perundungan oleh salah seorang teman sekelasnya.
perundungan di lingkungan sekolah ternyata belum dapat dihapuskan dari catatan buruk pendidikan Indonesia. Kali ini sebuah kasus perundungan mencuat setelah viral di media sosial, lagi-lagi tentang perundungan siswa. Seorang siswa SMP jadi sasaran perundungan seorang teman yang disaksikan siswa lainnya yang dilakukan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 12-7 ingin menyampaikan orasi tentang bullying. Perkenalkan, nama saya Reva Briana, absen 30. Saya Tinggang Seleka, absen 12. Saya Amelia Indanisa, absen 7. Hari ini kita bertemu untuk menyuarakan sesuatu yang sangat penting, yaitu melawan tindakan bullying. Bullying bukanlah sekedar masalah kecil atau lelucon belaka. Ini adalah tindakan yang bisa menghancurkan hidup seseorang, menciptakan trauma, dan memutuskan impian. Untuk itu, berdirinya saya di sini untuk menyuarakan gerakan stand up, speak loud. Kita harus berani berdiri dan tegas berbicara untuk menegakkan kebenaran. Memperjuangkan hak bagi korban bullying adalah salah satu upaya dalam meningkatkan mutu generasi bangsa. Teman-teman yang berbahagia, kita semua harus menyadari bahwa korban bullying tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang berat. Mereka kehilangan kepercayaan diri, merasa tidak berharga, dan terkadang mengalami depresi yang sangat mendalam. Beberapa dari mereka bahkan merasa bahwa hidup sudah tidak ada artinya lagi. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan ini. Kita tidak boleh terdiam diri menjadi diam ketika ada orang yang dibully adalah bentuk dukungan tidak langsung terhadap tindakan keji ini. Oleh karena itu, kita harus berani bersuara dan mengambil sikap. Mulailah dari diri sendiri, jangan pernah membiarkan diri kita menjadi pelaku, korban, atau bahkan penonton dalam aksi bullying. Kita harus menciptakan lingkungan yang positif, mendukung satu sama lain, dan memastikan bahwa tidak ada yang merasa tertinggalkan. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita hentikan bullying sekarang juga. Mari kita ciptakan dunia di masa setiap orang dihargai, diterima, dan dihormati apa adanya. Dunia yang penuh empati, toleransi, dan kasih sayang, karena pada akhirnya semua dari kita adalah manusia yang sama, yang pantas mendapatkan cinta dan penghargaan. Jadilah generasi perubahan, jadilah bagian dari gerakan anti-bullying. Stand up, speak loud, bersama-sama kita bisa membuat perbedaan. SMA di Kabupaten Batanghari, Jambi menjadi korban perundungan oleh salah seorang teman sekelasnya. Perundungan di lingkungan sekolah ternyata belum dapat dihapuskan dari catatan buruk pendidikan Indonesia. Kali ini sebuah kasus perundungan mencuat setelah viral di media sosial, lagi-lagi tentang perundungan siswa. Seorang siswa SMP jadi sasaran perundungan seorang teman yang disaksikan siswa lainnya yang dilakukan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan orasi singkat tentang sebuah isu yang sering terjadi di lingkungan sekolah, yaitu bullying. Pengertian dari bullying adalah bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Tindakan ini dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Adapun jenis-jenis bullying antara lain yaitu 1. Pelecehan fisik, seperti kekerasan berupa pukulan, tendangan, menjabak rambut, dan lain-lain. Yang kedua, pelecehan verbal, berupa tindakan menghina, mencela, mengancam, dan lain-lain. Yang ketiga, emosional, seperti mengancam keselamatan korban atau intimidasi. 4.
pelecehan sosial berupa gosip dan menyebarkan fitnah. Selanjutnya nomor 5, cyberbullying, berupa mengirim pesan yang negatif melalui media sosial. Selanjutnya, akibat bullying sangatlah besar bagi korbannya. Korban bullying dapat mengalami depresi, kecemasan, penurunan prestasi belajar, bahkan hingga bunuh diri. Oleh karena itu, bullying harus dihentikan. Lalu, bagaimana sih caranya menghentikan aksi bullying itu? 1. Kita semua harus menolak dan tidak mentoleransi tindakan bullying. Kedua, kita harus berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang jika melihat aksi bullying terjadi. Yang ketiga, kita harus memberikan dukungan kepada korban bullying agar mereka tidak merasa sendirian. Marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua orang, dan sekolah yang bebas dari bullying. Ingatlah, bullying adalah luka yang tak kasat mata, dan luka yang dapat meninggalkan trauma. Sekian orasi singkat yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ratmaja. Saya perwakilan orasi dari kelompok 3. Saya akan membacakan teks orasi mengenai bullying atau perundungan secara fisik. Baik, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, kelompok kami menyampaikan hasil diskusi kami mengenai topik perundungan atau bullying secara fisik di hadapan teman-teman sekalian. Salah satu contoh perilaku siswa di sekolah yang kurang baik yaitu bullying atau perundungan. Tindakan itu banyak sekali bahayanya. Selain bisa menimbulkan dampak trauma secara psikologis pada siswa, juga dapat menyebabkan luka-luka pada tubuh korban. Pelakunya juga bisa dijerat hukuman pidana. Zaman sekarang, kenapa anak-anak bangga ketika berhasil melakukan bullying ke temannya? Padahal tindakan tersebut sangat buruk. Tidak ada orang yang terhormat dengan cara merendahkan orang lain. Selanjutnya saya Rama Adi Dicokra akan melanjutkan penjelasan dari Alvin Ratmaja. You didn't have to cut me off. Say that I can never happen, that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger and I feel so loved. Oleh karena itu kami mengharap dan mengajak untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Padangan untuk berhenti dan menjauh tindakan tersebut, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Hal yang bisa dilakukan adalah saling memahami antar individu, karena semua manusia memiliki hak yang sama untuk merasa aman, dihormati dan diakui, sehingga tidak ada justifikasi untuk memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Marilah kita bersatu dan berkomitmen untuk mengatakan stop bullying, karena tanda kelemahan orang lain bukan tujuan kita untuk bersikap jahat dan mendukung adanya perilaku yang bully.
Adapun jenis-jenis perundungan: 1. Perundungan verbal, 2. Perundungan fisik, 3. Perundungan seksual, 4. Perundungan dunia maya atau cyberbullying. Terima kasih perhatiannya dari teman-teman, dan mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi perundungan atau bullying. Di Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan teman-temannya hingga harus dirawat di rumah sakit. Bahkan kaki korban kini harus diamputasi. Siswa sekolah dasar mengalami perundungan oleh sejumlah pelajar SMA di Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini viral di media sosial. Ternyata Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Semua, pernahkah kalian merasa takut, sedih, atau bahkan terisolasi karena perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain? Itulah yang dirasakan oleh korban bullying. Bullying merupakan virus yang dapat merusak tatanan kehidupan kita. Bullying bukan hanya sekedar perbuatan iseng, namun termasuk sebuah tindakan kekerasan yang dapat meninggalkan luka mendalam baik fisik maupun mental. Bullying sendiri adalah perilaku agresif yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan terjadi secara berulang, dapat berupa tindakan fisik, verbal, atau psikologis yang bertujuan untuk menyakiti makin imajinasi seseorang. Bullying bisa terjadi dimanapun, di keluarga atau bahkan di lingkungan masyarakat, di luar sekolah dan bahkan di dalam sekolah. Sering kita mendengar kasus ini berulang kali, entah dengan berbagai cara. Perkataan menghina, merendahkan, tindakan fisik, pelecehan, pencemaran nama baik, dan tindakan lain semacamnya. Kasus ini menjadi fenomena biasa yang sering dilabaikan lalu dibagikan melalui media sosial. Tentu dari semua itu kita bisa melihat sanksi yang ditimpakan pada pelakunya dan bisa melihat akibat pada setiap korbannya. Mungkin jika luka fisik bisa terlihat jelas, namun bagaimana dengan kondisi psikisnya? Banyak dari korban bullying yang menderita berkepanjangan karena kenangan itu tersimpan dan terekam jelas dalam memori otaknya. Tergantung mereka bagaimana mengendalikan diri saat memori itu tanpa sengaja teringat. Perasaan marah, benci, kecewa, sedih tentu segala bentuk emosi akan dirasakan, membuat jiwa dan pikiran mereka tertekan. Jika tak segera disembuhkan, akan berakibat fatal pada diri mereka. Pengendalian diri juga bantuan orang terdekat sangat penting dilakukan, tenang dan aman sangat mereka butuhkan. Setidaknya bisa membuat mereka mampu mengontrol emosi saat gejolak emosi mereka. Berontak ingin terlampiaskan, lalu masihkah bullying terasa benar dilakukan? Maka dari itu, hilangkan budaya bullying berkepanjangan dan mari saling mengayomi dan melindungi satu sama lain. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride.
Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Mamor, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ingin menyampaikan tentang anti-bullying yang bertema Suara Kita, Kekuatan Kita. Saya ingin berbicara tentang masalah yang sangat penting, yaitu bullying. Dan kita semua tahu bahwa bullying adalah masalah yang sangat serius. Ini bisa merugikan anak-anak baik secara fisik maupun mental. Tapi kita juga tahu bahwa ada cara untuk melawan bullying, dan itu adalah dengan berbicara. Sesuai dengan judul kita, yaitu Suara Kita, Kekuatan Kita. Ketika kita berbicara, kita bisa menggunakan suara kita untuk membuat perbedaan. Kita bisa berbicara tentang masalah bullying kepada orang tua, guru, dan teman sebaya. Kita bisa berbicara tentang bagaimana kita merasa dan bagaimana kita bisa membantu orang lain yang menghadapi bullying. Kita juga bisa berbicara tentang solusi untuk mengatasi bullying. Kita bisa berbicara tentang program dan inisiatif yang bisa membantu mencegah atau mengatasi bullying. Kita bisa berbicara tentang peran orang tua, guru, dan orang dewasa lain dalam mendukung anak-anak yang menghadapi bullying. Tapi yang paling penting, kita bisa berbicara tentang bagaimana kita bisa membangun budaya empati dan percaya diri di antara kita. Kita bisa berbicara tentang bagaimana kita bisa lebih peka terhadap perasaan orang lain dan bagaimana kita bisa berani bersuara jika kita menghadapi bullying. Jadi, mari kita gunakan suara kita untuk membuat perbedaan. Mari kita berbicara tentang bullying dan mari kita berbicara tentang solusi. Mari kita berbicara tentang bagaimana kita bisa membangun dunia yang lebih baik dan lebih adil untuk semua orang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian. Ada baiknya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di siang hari ini. Di siang hari ini saya akan membahas isu sosial yang sangat serius dan meresahkan bagi seluruh dunia, yaitu bullying. Bullying merupakan salah satu kasus yang saat ini mendunia di kalangan pelajar dan pemuda. Bullying juga menjadi salah satu dari masalah di dunia yang menyebabkan banyaknya memakan korban. Bullying memiliki beberapa jenis berdasarkan cara yang dilakukan pelaku untuk menyiksa atau menyengsarakan korbannya. Jenis-jenis tersebut yaitu bullying secara fisik, bullying secara lisan atau verbal, bullying secara sosial, dan bullying di internet atau cyberbullying. Dari semua jenis bullying tersebut, di sini saya hanya akan menjelaskan bullying secara fisik. Bullying secara fisik adalah bullying yang biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar, luka goresan, dan luka ringan lainnya. Beberapa contoh tindakan bullying yang dilakukan secara fisik adalah memukul, menendang, menjengkal, mencubit, dan mendorong seseorang. Bullying secara fisik juga merupakan bullying yang paling banyak memakan korban sebanyak 55,5%. Dari korban bullying paling banyak berasal dari bullying fisik dan paling banyak terjadi di kalangan pelajar dan anak-anak muda. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita harus menghentikan masalah bullying ini dengan segera mungkin untuk meminimalisir korban. Kita dapat menghentikan bullying dengan cara mengatasi bullying melalui konseling behavior, pembentukan tim anti-bullying, memantau media sosial anak, dan menanamkan ajaran akidah akhlak untuk anak. Mulai saat ini, hadirin sekalian, kita mulai awal yang baik untuk masa depan di kalangan anak-anak dan remaja. Kita harus berani untuk menentang perilaku bullying dan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua orang.
Stop Bullying. Nama saya Cynthia Gistra Dita, kelompok 6, kelas 12-8, absen 4. Nama saya Awalina Nijwazanuba dari kelas 12-8, absen 11 dari kelompok 6. Nama saya Muhammad Iksan Hedi dari kelompok 6, kelas 12-8, absen 23. Nama saya Rusdiana Rifa Azhara dari kelas 12-8, kelompok 6, nomor absen 31. Nama saya Santa Ayu Pratiwi dari kelompok 6, absen 33, kelas 12-8. Nama saya Juliana dari kelompok 6, kelas 12-8, absen 36. Teman-teman, hari ini kita berada di sini untuk membahas masalah yang sangat penting, yakni perundungan. Perundungan bukan hanya tentang kekerasan fisik, tetapi juga hinaan, ejekan, bahkan komentar menyakitkan. Banyak di antara kita yang tanpa sadar menjadi korban bullying. Bahkan bisa saja kita menjadi saksi teman kita yang sedang dibully atau dirundung. Tetapi hal tersebut merupakan hal yang tidak boleh kita wajarkan. Dan hari ini kita berkumpul di sini untuk menolak hal tersebut. Perundungan bisa terjadi di mana saja, di rumah, di sekolah, atau di media sosial. Coba kita pikirkan, banyak orang terluka hanya karena ucapan dan perilaku buruk yang diterima. Tindakan sekecil apapun seperti mengucilkan seseorang, berkomentar negatif, itu dapat memberikan luka di hati seseorang. Kita tidak tahu seberapa besar dampak yang akan terjadi pada seorang tersebut. Setiap orang memiliki hak untuk saling dihargai dan dihormati. Tidak peduli orang itu dari anak orang kaya, dari agama apa, dari ras apa, setiap orang memiliki hak untuk dihargai dan dihormati. Tidak, hal itu tidak untuk menjadi alasan untuk merundung seseorang atau merendahkan orang lain. Seharusnya perbedaan membuat seseorang lebih menghargai orang lain. Jika kalian melihat perundungan, jangan diam saja. Laporkan perundungan tersebut kepada orang lain atau teman yang lain. Selanjutnya, kalian harus berdiri di samping orang yang dibully atau dirundung untuk memberikan kekuatan agar mereka tidak mengalami stres dan gangguan jiwa. Mereka harus dirangkul agar tidak semakin dirundung, karena diam akan membuat kita semakin dirundung. Kita harus jadi teman yang lebih baik. Ini bukan soal pahlawan, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan seseorang dengan rasa hormat dan empati. Semua orang punya masalah, punya cerita, dan kita tidak pernah tahu apa yang mereka rasakan dalam hati mereka. Saat kita mendengarkan kejadian hari ini, kita dapat membantu untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai. Teman-teman, kita semua punya peran dalam menghentikan perundungan. Tidak peduli seberapa kecil tindakan kita, setiap langkah menuju kebaikan akan membawa perubahan. Mulai dari kita sendiri, bersikap baik, saling menghormati, dan berani membela yang benar. Kita tidak bisa menunggu orang lain untuk berubah. Perubahan itu ada di tangan kita. Seharusnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar semuanya? Di sini kami akan memberikan informasi terkait perundungan. Sebelum itu, apa sih perundungan itu? Pengertian perundungan atau bullying adalah perilaku agresif yang berulang, disengaja dan memiliki tujuan untuk menyakiti, merendahkan atau mendominasi orang lain secara emosional, fisik, atau mental. Bullying sendiri terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu social bullying. Social bullying adalah tindakan perundungan yang melibatkan banyak orang, biasanya bertujuan untuk mengintimidasi ataupun mengucilkan korban tersebut. Kalian tahu gak sih tentang Adam? Kenapa? Gayanya mewah banget deh gayanya, tapi dimintain jajan gak mau. Emang dia pelit gak sih? Lihat. Hidun banget. Hidun tapi kok pelit ya? Mewah banget. Motornya ganti-ganti terus. Oh. Waduh, enak banget ya hidupnya. Tapi kok pelit sih? Parah. Itu lah. Ganti lagi gak sih motornya? Iya deh kayaknya. Perasaan kemarin baru ganti. Udah ganti lagi. Hebat banget sih hidupnya. Mewah banget. Yang kedua, cyberbullying. Cyberbullying sendiri biasanya merujuk pada komentar-komentar buruk
di sosial media yang bertujuan untuk menindas korban dan mempermalukan korban. Yang ketiga, physical bullying. Physical bullying biasanya menggunakan kekerasan fisik yang digunakan untuk menindas korban. Yang terakhir adalah verbal bullying. Verbal bullying biasanya menggunakan pengucapan lisan seperti mengucapkan gemuk, kurus, jelek, hitam maupun memanggil nama orang tua korban tersebut. Tarji, Rene lo. Apa namanya Pak? Mau kemana Tarji? Sombong banget sih. Terdapat contoh-contoh bullying yaitu menyebarkan kebohongan atau gosip, melontarkan lelucon untuk menghina orang lain, baik di depan umum atau perseorangan, mendorong orang lain untuk mengecilkan seseorang. Dan yang sering terjadi di lingkungan sekolah adalah menghina seseorang dengan nama orang tua. Dampak bullying bagi korban dapat merusak harga diri korban hingga munculnya trauma seperti gangguan mental, depresi, hingga gangguan cemas. Bagi pelaku, dampaknya adalah kecenderungan pelaku untuk berperilaku secara impulsif. Mereka seringkali tidak mempertimbangkan konsekuensi jarak panjang dari apa yang telah mereka lakukan. Bagi saksi, cenderung akan mengalami perasaan yang tidak menyenangkan serta mengalami gangguan secara psikologis. Saksi akan cenderung merasa terancam dan ketakutan atau bahkan berpotensi menjadi korban selanjutnya. Cara mengatasi bullying: 1. Dengan mengadakan sosialisasi tentang bullying. 2. Menumbuhkan rasa empati terhadap siapapun. Harus aktif dalam penanganan perundungan. 4. Laporkan tindakan bullying. Demikian yang bisa kami sampaikan. Di sini kami berharap agar kalian terhindar dari perundungan, dan di sini kami berharap untuk kalian tidak menjadi pelaku perundungan. Mohon maaf apabila ada salah kata, perkataan, dan perbuatan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi. Dunia maya yang begitu luas memberikan kita akses informasi dan hiburan tanpa batas. Namun di balik kemudahan ini terdapat ancaman yang mengintai, yaitu cyberbullying. Sudahkah kalian mengetahui apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial, pesan singkat, atau email. Tindakan ini dapat berupa penghinaan, ancaman, penyebaran informasi palsu, atau bahkan pembelaan negatif pada seseorang. Dan cyberbullying seringkali merasa terisolasi, rendah diri, dan bahkan mengalami trauma psikologis yang mendalam. Berikut adalah contoh video dari cyberbullying. Dampak dari cyberbullying sangatlah serius. Korban dapat mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, hingga pikiran untuk bunuh diri. Penurunan prestasi, sulit berkonsentrasi belajar, kehilangan minat pada aktivitas yang disukai. Kerusakan reputasi, informasi negatif yang disebarluaskan dapat merusak citra seseorang di mata orang lain. Isolasi sosial, korban cenderung menarik diri dari pergaulan dan merasa tidak diterima.
Cara mengatasi cyberbullying. Untuk mengatasi masalah cyberbullying, kita semua harus berperan aktif. Berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan. Meningkatkan kesadaran. Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya cyberbullying. Melaporkan tindakan cyberbullying jika melihat atau mengalami tindakan cyberbullying. Jangan ragu untuk melaporkannya kepada orang tua, guru, atau pihak berwajib. Memberikan dukungan. Berikan dukungan kepada korban cyberbullying. Tunjukkan bahwa mereka